Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari langsung saja kita simak videonya. Apakah sholat tahiyat awal dan akhir di sholat ketika membaca salawat Nabi dengan menggunakan Sayyidina Muhammad atau tidak menggunakan Sayyidina? Tidak menggunakan Sayyidina, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina. Ini semua cuma dikarang saja. Jadi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan istilah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Bolehkah memakai Sayyidina dalam tasyahud akhir? Dalam sholat berlaku kaidah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi sholat itu cuma copy paste apa yang dilakukan Nabi yang kita lakukan. Begitu aja. Dan Nabi mengajari kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang semisalnya di riwayat yang lain. Maka itu yang kita pakai dalam sholat. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Dalil nambah Sayyidina dalam tahiyatul namanya ya, dalam tasyahud. Dalilnya tidak eksplisit, dalilnya implisit. Jadi dalil itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dalil yang tidak langsung itu ada di Sahih Bukhari, yaitu ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi bersabda, aku adalah sayyid, junjungan keturunan Adam tanpa sombong. Makanya ketika ada sahabat masuk, ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Nabi mengatakan kumu li sayyidikum, bangunlah kamu menghormati sayyidmu. Lalu Nabi mengatakan kepada Hasan dan Husain, Hasan dan Husain adalah sayyida syababi jannah, adalah sayyidnya orang-orang pemuda di surga. Jangan khawatir Pak, yang sudah beruban, tua, sekarang keriput kena gravitasi bumi, itu nanti jadi muda semua. Dan siapa sayyidnya? Sayyidnya adalah Hasan dan Husain. Ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah, hadisnya sahih. Kalau Hasan Husain disebut Sayyid, Sa'ad bin Mu'az disebut Sayyid, maka Nabi lebih utama dipanggil Sayyid. Maka beliau bilang, ana sayyidu waladi Adam. Ini keturunan Adam apa keturunan kirdun? Keturunan monyet. Keturunan kera apa keturunan Adam? Kalau benar keturunan Adam, maka antum dianjurkan membaca Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai datang Imam Sakhawi dari mazhab Syafi'i, murid Ibnu Hajar, teman Imam Suyuti, kemudian diteruskan oleh Syekh Albani dan teman-teman Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, yang mengatakan di dalam sholat bid'ah pakai Sayyid. Tapi kami diajarkan dulu rumus oleh guru kami Syekh Hasan Hitu. Khilafnya ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i la yu'tabar, tidak dianggap. Kayak cacing lawan naga, hilang dia Pak. Imam Sakhawi itu belum sampai derajat mujtahid mutlak. Kalau beda dengan imam-imam yang lebih di atasnya, maka tidak dianggap khilafnya penting, dianggap oh sudah khilaf aja. Jadi khilaf ini, ikhtilaf ini, perbedaan ini baru muncul belakangan. Jadi tidak masalah sebenarnya mau dalam sholat, di luar sholat, dalam khutbah, di akhir khutbah, di luar khutbah pakai Sayyidina nggak masalah. Bukan bid'ah. Bid'ah bukan itu. Yang tidak ada dalilnya, udah ada dalilnya kok. Oh, Nabi nggak lakukan. Emang ente tahu Nabi itu tahiyatul masjid, tasyahudnya kayak gimana? Kita kan nggak tahu, nggak dengar. Nah itu cuma ngajarin tasyahud. Datang orang kepada beliau, tanya, kaifa nusalli alaik? Kami ingin tanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam atas engkau? Dalam Sahih Bukhari dijawab, qulu, jawab, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak pakai Sayyidina emang. Tapi itu baru salah satu contoh. Hadisnya beragam. Ya, yang mengatakan wajib pakai Sayyidina ada Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Ifatul Akhyar. Tapi kitab itu dikarang sebelum beliau ngomong wajib. Jadi ternyata ulama itu progres Pak, berubah-ubah. Ya, itu bisa terjadi. Jadi nggak masalah. Jadi yang pakai Sayyidina silakan. Yang nggak bisa pakai Sayyidina berarti dia ikut hadis Allahumma sholli ala Muhammad, nggak apa-apa.
Jadi yang nggak pakai Sayyidina dapat hadis ittiba. Ittiba Sahih Bukhari. Yang pertama, yang pakai Sayyidina dapat ittiba hadis Bukhari yang kedua. Ana sayyidu waladi Adam. Gampang toh? Kita aja yang mempersulit ya. Baik, teman-teman semua, kita sudah bersama-sama menyimak sebuah video yang membahas tentang menggunakan kata Sayyidina, yaitu di dalam sholat. Nah, kan teman-teman, ketika kita sholat di tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu kan kita membaca sholawat ya teman-teman ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ataupun kalau tidak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Nah, itu kan tidak menggunakan kata Sayyidina langsung. Tadi kita ketika melihat sebelumnya yang di awal video, ada Ustaz Khalid juga, kalau dia mengatakan tidak usah menggunakan Sayyidinya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa ini dalilnya ngarang-ngarang teman-teman. Nah, jadi mereka tidak menggunakan kata Sayyidina dalam sholat. Bahkan ada juga ketika di luar sholat, ketika bersolawat itu ada juga yang tidak menggunakan kata Sayyidina teman-teman, apalagi di dalam sholat. Nah, setelah tadi kita menyimak penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim bahwa dalil dari kata Sayyidina. Nah, kita bicara soal dalil teman-teman ya, bahwa dalil menggunakan kata Sayyidina itu adalah ada dalilnya teman-teman ya. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh Buya Ar-Razi Hashim, yaitu Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam, bahwa Nabi itu pemimpinnya dari anak-anak Adam teman-teman ya. Nah, ataupun keturunan Adam. Jadi hadisnya itu ada teman-teman, untuk kita ketika bersolawat menggunakan kata Sayyidina. Nah, bagaimana ketika kita bersolawat di dalam sholat? Nah, ini tentunya banyak perbedaan teman-teman ya. Banyak ikhtilaf antara ulama. Sedangkan tadi Ustadz Khalid dan Ustadz yang lainnya, apalagi ya Ustadz Salafi teman-teman, mereka tidak sama sekali menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat. Sedangkan ada juga teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang tidak menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat. Ada juga teman-teman. Nah, bagi yang menyebut atau menggunakan kata Sayyidina dalam sholat saat tahiyat, itu seperti yang tadi disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim, itu tidak masalah teman-teman ya, mau menggunakan kata Sayyidina maupun tidak menggunakan kata Sayyidina, itu sama-sama memiliki hadis yang sahih teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang selama ini ketika sholat menggunakan kata Sayyidina di dalam sholatnya, itu tidak masalah teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ini bukan hal yang harus dipermasalahkan teman-teman ya, karena ini sudah dari dulu dan juga sama-sama ada dalilnya teman-teman ya.
Jadi tidak perlu lagi dipermasalahkan. Ini jadi seperti apa ya, semacam pilihan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin di dalam sholat ingin menggunakan kata Sayyidina, ya silahkan. Tidak menggunakan kata Sayyidina juga dipersilahkan teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu, dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman semua, terima kasih sekali lagi atas supportnya untuk channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.